Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, baik nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini izinkan saya menyampaikan sebuah risalah mengenai fenomena yang tengah mengepung kehidupan kita hari ini, yaitu menjaga akhlak di tengah budaya viral dan sensasi. Kita saat ini hidup di era disrupsi digital, di mana arus informasi mengalir tanpa bendungan. Batas antara yang hak dan yang batil seringkali menjadi kabur karena tertutup oleh riuhnya notifikasi. Sesuatu yang benar terkadang dianggap salah jika tidak populer, dan suatu yang salah justru seringkali dianggap benar karena ia sedang viral atau menjadi tren. Pemirsa, ujian terbesar bagi seorang muslim di era ini adalah ketulusan niat atau keikhlasan. Budaya viral seringkali menjebak kita dalam penyakit. Kita selalu ingin amal ibadah kita dilihat, didengar, dan dipuji oleh orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dalam konteks digital, memurnikan ketaatan berarti kita harus mampu menahan diri untuk tidak memamerkan segala hal demi sebuah pengakuan atau validasi. Viralnya sebuah konten kebaikan memang bisa menjadi syiar, namun jika di dalam hati terselip keinginan untuk dipuja, maka hilanglah pahala di sisi Allah. Ingatlah bahwa kemuliaan atau izzah itu datangnya dari Allah, bukan dari jumlah likes atau pengikut di media sosial semata. Pemirsa yang dirahmati Allah, dahulu gibah atau membicarakan aib orang lain mungkin hanya terjadi dalam percakapan mulut ke mulut saja. Namun sekarang, gibah telah bertransformasi menjadi gibah digital melalui budaya spill aib, menghujat di kolom komentar, hingga menyebarkan fitnah atau hoax demi sebuah sensasi. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis ini jelas menjadi protokol komunikasi paling utama. Dalam dunia maya, berkata baik berarti mengetik sesuatu yang bermanfaat, dan diam berarti menahan jempol kita dari menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya atau bertabayun. Saudara sekalian, ingatlah bahwa setiap huruf yang kita ketik, setiap caption yang kita unggah, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan sampai amal jariah kita tertutup oleh dosa jariah akibat komentar yang menyakiti hati sesama. Fenomena lain yang cukup memprihatinkan adalah hilangnya rasa malu demi sebuah sensasi agar dicap berani atau kekinian. Banyak orang yang rela merendahkan martabatnya sendiri, melakukan hal konyol, membuka aurat, hingga melanggar norma agama hanya untuk menarik perhatian massa. Padahal Rasulullah SAW menekankan betapa pentingnya sifat malu sebagai pelindung akhlak. Dalam hadis riwayat Muslim, dijelaskan bahwa iman itu ada 70 sekian cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Malu adalah benteng terakhir seorang muslim. Jika rasa malu telah hilang, maka tidak ada lagi penghalang antara dirinya dengan kemaksiatan. Di tengah budaya viral ini, kita harus berani menjadi beda dengan tetap memegang teguh rasa malu dan kehormatan diri. Pemirsa sekalian, Islam tidak melarang kita untuk menggunakan teknologi atau menjadi populer. Namun, popularitas bagi seorang muslim haruslah menjadi sarana dakwah, bukan tujuan utama. Jika kita ingin viral, jadikanlah kebaikan yang viral. Jika kita ingin membuat sensasi, buatlah sensasi dalam bentuk prestasi yang membanggakan agama dan bangsa.
Selalu gunakan prinsip saring sebelum sharing. Pastikan apa yang kita konsumsi dan kita bagikan di dunia digital memiliki nilai manfaat atau maslahat. Jangan menjadi bagian dari kerumunan yang hanya bisa mencela, tetapi jadilah bagian dari kelompok kecil yang memberikan solusi dan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia maya. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tidak condong kepada kesesatan setelah kita mendapat hidayah. Marilah kita jaga lisan kita, jari-jari kita, dan hati kita dari godaan duniawi yang semu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang memiliki akhlakul karimah yang tetap istiqomah di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.